Al-Quran dan ibadah kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Salajengna pangaosan diteraskeun ku Pak Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sallallahu wasallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang menambah-nambah keimanan, yang menambah-nambah keyakinan, yang menambah-nambah kebaikan. Yang sedang sakit kita doakan semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang sedang mencari rezeki semoga dilapangkan, diberkahkan rezekinya. Amin. Yang sedang gelisah resah semoga diberikan ketenangan hatinya. Amin. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah semoga diberikan solusi yang barakah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berlalu begitu cepat bagaikan kilat. Alhamdulillah umur kita sudah sampai ke bulan Dzulqa'dah. Secara angka umur terus bertambah, tapi secara hakikat tiap hari umur terus berkurang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barakah. Amin. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Ibu bapak, judul kajian dalam kesempatan ini sederhana saja. Judulnya menggapai ketenangan hati. Apa judulnya, Bu? Menggapai ketenangan hati. Dalam bahasa Arab, hati itu suka disebut qalbun. Qalbun itu dari kata qalaba yang artinya bolak-balik. Hati ibu bapak sering disebut qalbun karena sifatnya taqallub, yang bolak-balik, mudah berubah. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ada dalam agama. Ibu bapak, ketenangan hati itu akan teruji kalau adanya masalah. Jadi ketenangan hati akan teruji dengan masalah. Kalau ada masalah, umpamanya kita reaktif. Nah, reaktif itu panik, kemudian benci, marah-marah. Itu hatinya tenang gak ibu bapak? Berapa? Tidak tenang ya. Sebaliknya kalau ada masalah, ada problem, ibu bapak bukan reaktif tapi responsif. Kalau responsif itu dicerna dulu, dihayati dulu, dimaknai dulu, apa hikmah yang dapat diambil, pelajarannya apa. Nah, ibu bapak tidak marah, tidak benci. Ini gambaran hatinya tenang atau tidak ibu bapak? Nah, ini hatinya tenang. Jadi ibu bapak
ketenangan hati itu awal solusi dari semua masalah. Makanya ada sebuah peribahasa ibu bapak, dalam ketenangan pasti selalu ada jawaban. Dalam ketenangan pasti selalu ada keajaiban. Nah, dalam apa ibu bapak? Ketenangan. Nah, permasalahannya ibu bapak, bagaimana supaya hati kita tenang? Nah, jawabannya ada dalam Al-Quran, surahnya surah Ar-Ra'd, ayatnya ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman merasa tentram hati-hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati-hati orang beriman akan merasa tenang, merasa tentram. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa ketenangan itu hanya dengan zikrullah. Apa itu zikrullah? Ibu bapak, secara bahasa zikrullah dari kata dzakara yadhkuru dzikran, yang artinya mengingat atau menyebut. Jadi memang kalau orang mengingat pasti akan banyak menyebut. Betul gak Bu? Kalau kita banyak ingat Allah pasti akan menyebut asma Allah. Kita ketika dapat nikmat ingat Allah, pasti akan keluar ungkapan alhamdulillah. Ketika kita melihat tanda kebesaran Allah, ingat Allah, pasti keluar ungkapan apa? Masya Allah. Ketika kita jatuh pada dosa, ingat Allah, akan keluar ungkapan astagfirullah. Ketika menghadapi sesuatu yang berat, ingat Allah, akan menyebut la haula wala quwwata illa billah dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu fungsinya ditanbih, untuk menggugah. Ya ibu bapak, untuk menggugah supaya kita benar-benar perhatian dengan apa yang dibicarakan dalam ayat ini. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dalam ilmu nahwu bab di sini babnya bab zaidah li faidatil maf'ul. Jadi fungsinya untuk maf'ul bi, ibu bapak, objek yang dikedepankan. Kalau dalam ilmu ma'ani taqdimul maf'ul yufidul hasra. Kalau maf'ulnya di depan itu menunjukkan membatasi. Jadi menegasikan. Tidak ada lagi ketenangan orang beriman kecuali dengan zikrullah. Betul gak ibu? Tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan kecuali hanya Allah. Betul gak bu? Hanya Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati manusia sudah ditenangkan oleh Allah, maka tidak ada yang membuat hidupnya menjadi gelisah. Kalau hati manusia sudah diberanikan oleh Allah, tidak ada yang membuat hidupnya menjadi ketakutan. Kalau hati manusia sudah dikayakan oleh Allah, tidak ada satupun yang membuat hidupnya menjadi miskin. Kalau hati manusia sebaliknya, kalau sudah dimiskinkan oleh Allah, tidak ada satupun yang membuat hidupnya menjadi kaya. Selalu kekurangan dan kekurangan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, lalu makna zikrullah itu manifestasinya seperti apa? Zikrullah itu seperti apa? Ibu bapak, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwa bidzikrillah itu satu bidzikri in'amihi wa fadli.
dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah dan karunia Allah, maka tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Dengan apa, Bu? Banyak mengingat nikmat Allah. Jadi semakin kita banyak mengingat nikmat Allah, hati pasti akan tenang. Gelisah, resah akan hilang, bahagia datang, kecewa hilang, khawatir hilang, hati menjadi tenang. Ibu, nikmat Allah sedikit atau banyak? Bisa dihitung tidak? Tidak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak mampu untuk menghitung. Nikmat sehat, betul ya Ibu? Nikmat sehat. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat punya pasangan, nikmat punya keturunan, dan lain sebagainya. Ibu bapak, dalam Al-Quran ayatnya sering kita baca, Fabi ayyi ala rabbikumat Tukajiban. Ini surah apa, Bu? Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya. Artinya apa, Bu? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Ibu bapak, Imam Mujahid bin Jabir ketika menafsirkan ayat ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Mujahid bin Jabir, an-ni'amu zahiratun 'alaikum wa antum maghmuruna biha la tastati'una inkaraha wala juhudaha. Nikmat-nikmat Allah itu begitu nampak, begitu nyata terhadap kalian. Kalian begitu bergelimang, makmurun, bergelimang dengan kenikmatan, dan tidak mampu untuk mengingkari nikmat Allah, tidak mampu untuk menolak nikmat Allah sedikit pun. Betul, Bu? Betul. Banyaknya nikmat Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ada orang curhat kepada seorang ulama tabi'in namanya Yunus bin Ubaid. Orang curhat, Ibu, biasa seperti manusia saat ini, ya, berkeluh kesah tentang kehidupannya. Curhat tentang ekonominya semakin merosot, mungkin rezekinya semakin sempit, pokoknya curhat tentang kehidupan. Saya gimana rezeki semakin seret, itu dan ini curhat. Kata Yunus bin Ubaid, wahai fulan, seandainya kamu diberi uang 100 dinar, tapi 2 bola matamu harus dikeluarkan, mau tidak Ibu bapak? 100 dinar sekarang 1 dinar itu hampir 4 juta. Nah Ibu, hampir 4 juta. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih 100 dinar tapi bola mata dikeluarkan, mau Bu? Enggak mau. Kalau matanya, kalau tangan dipotong, mau enggak? Enggak mau. Wahai fulan, di dalam dirimu itu banyak uang, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Jangan sekali-kali kamu bilang tidak punya apa-apa. Laras Bu, kadang orang sok nyarios teu boga naon, padahal di pasihan sehat. Laras Bu? Allahu Akbar. Bu, sehat bisa dibeli dengan uang tidak? Tidak. Seandainya sehat bisa dibeli dengan uang, tentu Ibu orang-orang kaya semuanya sehat-sehat. Yang di rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik semuanya orang miskin. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Betul Bu? Allah, sehat itu rezeki. Kadang Ibu bapak kita sering pusing dengan sesuatu yang belum kita miliki, tapi lupa dengan nikmat yang sudah kita miliki. Betul gak Ibu bapak? Jadi sok pusing dengan nikmat yang belum kita miliki, tapi lupa dengan nikmat yang sudah kita miliki. Padahal Ibu bapak, nikmat yang sudah kita miliki ini jauh lebih berharga daripada nikmat yang belum kita miliki. Betul?
karena nikmatul ayat terus Bu. Kadang kita suka sibuk pusing mikiran sesuatu yang sudah hilang. Padahal yang hilang tidak akan kembali lagi. Tapi lupa dengan nikmat yang sedang digenggam dalam tangan. Padahal nikmat yang sedang digenggam dalam tangan ini jauh lebih berharga daripada nikmat yang sudah hilang. Betul Bu? Nah, makanya Ibu, betullah kata Imam Ibnu Abbas, ketenangan itu akan datang kalau kita semakin banyak ingat nikmat dan karunia Allah. Yang kedua, Ibu, yang dimaksud bidzikrillah apa? Yaitu bidzikri wa'di, dengan mengingat janji-janji Allah. Apa Bu? Ingat janji Allah. Kalau Allah janji, Ibu ingkar tidak? Mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mustahil ingkar pada janji. Al-Quran itu Ibu kandungannya diantaranya fakta-fakta sejarah, ya, teladan kehidupan, teladan kebaikan, ada juga contoh keburukan yang harus dihindari. Ada ancaman, ada hukum, dan juga ada janji-janji Allah. Di antara janji Allah, Ibu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Imam Ibnu Mas'ud, takwa itu Ibu apa? Ayyuta'a fala yu'sa. Hidupnya semakin taat, tidak maksiat. Wa ayyuskara fala yukfar, semakin syukur tidak ingkar, dan hidupnya semakin ingat tidak lupa. Ayyuskara fala yuksa. Allah akan kasih mahraja. Apa mahraja? Kata Ibnu Abbas, yunjikum min karbid dunya wal akhirah. Allah akan menyelamatkan kalian dari kesusahan dunia dan akhirat. Jadi Ibu Bapak, kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga dari kesusahan dunia dan akhirat. Ini janji siapa Bu? Janji Allah, ya, janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki Ibu yang di luar logika, di luar matematika dunia. Ini seperti halnya Siti Maryam dalam Quran surah Ali Imran ayat 37. Maryam ketika kecil Ibu Bapak diasuh oleh Nabi Zakaria di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa di Palestina. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, wajada indaha rizqah. Sudah ada makanan minuman yang begitu lezat, begitu enak. Sampai Nabi Zakaria kaget. Ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, dari mana ini rezeki? Maryam bilang, qalat huwa min 'indillah. Ini langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maka akhir ayatnya Allah akan ngasih rezeki yang di luar perhitungan bagi orang yang Ia kehendaki. Ini dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, Imam As-Sa'di mengatakan hadza rizqun karamatun. Ini rezeki karomah. Rezeki apa, Bu? Karomah bighairi kasbin wala ta'bin wala sa'bin. Ini rezeki memang tanpa susah payah. Jadi Ibu Bapak, kalau Maryam langsung Allah ibunya. Kalau level kita mah Allah menggerakkan hati hamba-hamba. Ketika kita pengen sesuatu, Allah menggerakkan hati hamba-hamba. Datang punya. Nah, itu rezeki karomah. Jadi memang rezeki karomah itu Ibu seperti helikopter. Seperti apa Ibu Bapak? Helikopter. Helikopter itu hanya mendarat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Laras Bu? Nah, sama rezeki karomah pun hanya mendarat di waktu yang tepat, di orang yang tepat. Mudah-mudahan termasuk kita semua selalu didatangi rezeki karomah. Amin ya rabbal alamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah,
berserah dan berpasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya, mencukupkan kehidupannya. Ini janji siapa? Janji Allah. Tentu ibu tawakalnya yang benar. Kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la rizqtum kama turzaqut tayr taghdu fi masdar wa tarbitan." Kalau kita tawakal kepada Allah, benar tawakalnya, Allah akan kasih rezeki seperti Allah ngasih rezeki pada seekor burung. Di pagi hari perutnya kosong, sore hari perutnya menjadi penuh. Nah, ibu, kata Imam Kusyairi, ya, ahli tasawuf, dalam kitabnya Risalatul Qusairiyah, wa'lam anna tawakkula mahallul qalb. Ketahuilah tawakal itu tempatnya di hati. Wal harakatu bidh-dhahirati la tunafi tawakkul bil qalbi. Geraknya kita, usahanya kita dengan badan tidak menafikan tawakal dengan hati. Ba'da ma tahaqqaqal 'abdu anna taqdir min qibalillah. Jadi ibu, kata Imam Kusyairi, tawakal yang benar itu hatinya yakin pada Allah. Yang kedua, badannya terus berusaha, berupaya. Dan kita yakin takdir ketentuan itu datangnya dari Allah. In ya'suruka syai'un fabitakdiri wa in ittafaqas syai'un fabitaisiri. Kalau yang kita inginkan, yang kita cita-citakan itu tercapai, itu bukan kehebatan kita, itu bukan kepintaran kita, tapi itu pertolongan siapa? Allah. Ya, pertolongan Allah. Kita diberikan kelapangan rezeki, itu bukan kepintaran kita, tapi pertolongan Allah. Ketika diberikan kesempitan atau yang kita inginkan belum tercapai, itu juga ditakdiri, ketentuan Gusti Allah. Itulah tawakal. Makanya ibu bapak, hakikat tawakal kata Imam Kusyairi itu at-tawakkulu, tawakal itu tahaqqukun fil aqidah. Jadi tawakal itu benarnya akidah. Wa takhalluqun bi iqamatis syariah, dan berbudi pekerti dengan melaksanakan syariat-syariat Allah. Wa tawaffukun, dan yakin bil maksum bil qadiyah. Kita yakin dengan pembagian rezeki dari Allah. Nah, kemudian tawakal itu ibu bapak, yaitu wa taqarrubun, mendekat, baina yadayhi bi husnil ibadah, kepada Allah dengan ibadah sebagus-bagusnya. Kalau Imam Kusyairi menggambarkan, ibu tawakal yang benar itu hatinya yakin pada Allah, badannya berusaha, kemudian hidupnya terus mendekat kepada Allah dengan ibadah sebenar-benarnya. Kita yakin pada Allah, usaha geus pondang-panting, tapi itu sholat, Bu. Nah, itu tidak termasuk tawakal. Makanya tawakal yang benar itu bahwa hasbuh, Allah mencukupkan kehidupannya. Ini janji siapa, Bu? Janji Allah. Yang ketiga, ibu, yang disebut bidikrillah, yaitu bidikri takdirihi, yakin akan takdir Allah. Jadi ibu bapak, kalau kita ingat semua yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Pasti hati akan tenang. Ketika Allah menentukan sesuatu, pasti ibu bapak itu penuh kebaikan. Contoh, kita dikasih sakit. Pandangan manusia sakit itu keburukan. Betul, Bu? Betul. Tapi sabar Allah mah kebaikan. Makanya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu itu sangat baik menurut Allah. Bisa jadi kamu suka sesuatu itu sangat buruk menurut Allah. Kita ketika sakit, ibu, kan kata Kanjeng Nabi apa? Satu orang yang sakit itu dibersihkan dosanya, diangkat derajatnya, mustajab pengampunannya. Itu kebaikan.
Bahkan orang sakit itu pasti ibu selalu ingat akhirat. Betul Bu? Selalu ingat kematian. Ibu dulu ya ada orang seorang raja punya penasihat seorang ulama. Jadi setiap ada masalah nanya pada si ulama itu, si Syekh itu selalu menjawab la'allaka khairan, itu terbaik bagimu wahai Syekh. Suatu hari si raja ini bermain pedang. Itu kena telunjuknya, jari telunjuknya putus. Dia nanya kepada Syekh, gimana ini telunjuk saya sudah putus? Kata seorang ulama, itu terbaik bagimu wahai tuan raja. Si raja ini marah, Bu. Kurang ajar ini telunjuk saya putus, kamu bilang terbaik. Kamu akan masukkan saya ke penjara. Akhirnya si ulama itu Bu dimasukkan ke penjara. Ketika dimasukkan ke penjara, si ulama ini bilang, terima kasih ya Allah, ini terbaik bagi saya. Suatu hari si raja ini Bu berburu ke tengah hutan. Sedang asiknya berburu, tanpa sadar dia masuk ke tempat para penyembah berhala. Akhirnya disergap dengan pengawalnya, ibu ya, dengan pengawalnya diikat. Kemudian ibu pengawalnya satu-satu disembelih. Disembelih untuk berhala, disembelih. Giliran si raja ini pas mau disembelih, ibu diperiksa badannya, ternyata cacat. Wah, ini telunjuknya nggak ada. Gimana nih ketua? Ini jangan diserahkan ke berhala kita. Gimana selanjutnya? Suruh dia pulang. Kira-kira Bu si raja ini bilangnya gimana? Alhamdulillah ya Allah, telunjuk saya putus. Kalau nggak putus, leher saya putus. Betul Bu? Dia pulang ibu ke tempatnya, ke kerajaannya, sambil ingat perkataan si Syekh, terbaik bagimu, benar ini terbaik. Akhirnya si ulama ini dikeluarkan. Wahai Syekh, benar kata Syekh, ini terbaik bagi saya. Diceritakan perjalanannya. Tapi ada satu yang mengganjal di hati saya. Syekh, ketika Syekh dimasukkan oleh saya ke penjara, Syekh bilang, terima kasih ya Allah, ini terbaik bagi saya. Kenapa? Dimasukkan ke penjara ini terbaik bagi saya. Si Syekh ini tersenyum, wahai Tuan Raja, seandainya saya tidak masuk penjara, pasti saya ikut Tuan Raja berburu. Kalau ikut Tuan Raja berburu, pasti saya juga udah disembelih sama pengawal yang lain. Karena saya masuk penjara, alhamdulillah tidak disembelih. Jadi ibu, kadang yang kita benci itu pasti ada kebaikan. Yang kita suka itu pasti ada keburukan. Kemudian yang keempat, ibu, yang dimaksud bidzikrillah ini dalam tafsir Al-Qurtubi ay bi taatillah, yaitu taat kepada Allah. Jadi dengan taat kepada Allah, hati pasti akan tenang. Betul Bu? Ya. Kenapa Ibu Bapak? Karena Allah tidak pernah menempatkan ketenangan dalam kemaksiatan. Siapapun yang berbuat maksiat pasti hatinya tidak tenang. Betul Bu? Sebaliknya siapa yang berbuat taat pasti hatinya akan tenang. Semakin taat semakin tenang. Semakin banyak maksiat semakin tidak tenang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang hidupnya taat pada Allah dan Rasulnya, pasti hidupnya akan tenang, pasti hidupnya akan bahagia. Amin ya rabbal. Yang terakhir, ibu, yang dimaksud bidzikrillah ayat bidzikri ayat itu dalam tafsir Al-Qurtubi banyak penjelasannya, yaitu dengan banyak membaca ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Karena dalam surah Yunus ayat 57, Quran itu ibu bapak, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran-pelajaran dan obat penawar hati, yaitu Al-Quran. Jadi ibu, dengan Al-Quran ini pasti ibu ya, pasti kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran itu akan hilang, pasti akan hilang.
bahagia datang, hati menjadi tenang. Makanya ibu bapak, orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran itu pasti hidupnya akan tenang. Pak, saya juga dekat, Quran teh sok dibawa wae di sakuan. Nah, dekatnya seperti itu, Bu? Bukan. Yang dimaksud dekat itu ibu sering dibaca. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, kemudian mengikuti petunjuk Quran, pasti hidupnya ada dalam ketenangan, ada dalam kedamaian. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang hadir di sini, ibu bapak, digolongkan orang-orang yang nafsul mutmainnah, orang-orang yang hatinya penuh ketenangan, hidupnya penuh kebahagiaan, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi